Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hastan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video ini saya akan presentasikan hasil pekerjaan tugas praktik 2 untuk pembuatan aplikasi SITTA penggunaan framework Vue.js. Yang pertama, saya ingin membahas adalah arsitektur dan struktur proyek. Sesuai ketentuan, saya tidak menggunakan template compute value GUI yang kompleks, melainkan menggunakan struktur standar basis JDN. Nah, saya memisahkan logika aplikasi ke dalam file stockapp.js dan trackingapp.js. Saya melakukan ini untuk mencapai prinsip separation of concern. Agar data tidak berulang, saya meletakkan data di satu file terpusat, yaitu di data bahan aja.js yang bertindak sebagai eh, satu sumber yang kemudian dibaca oleh kedua file aplikasi Vue tersebut secara mandiri. Di berikut halaman awal pada index.html. Di sini terdapat dua menu yang bisa dipilih, yaitu ada stok bahan aja dan juga tracking DO. Baik, yang pertama kita ke stok bahan aja terlebih dahulu. Di sini saya mengimplementasikan data binding dan direktif. Pada halaman stok bahan aja ini, data diganti secara dinamis dan saya menggunakan direktif v4 untuk melakukan list rendering pada tabel. Ada dua cara saya menampilkan teks. Yang pertama, saya menggunakan state syntax untuk data teks biasa dan khusus untuk data di kolom catatan, saya menggunakan direktif vhtml karena data dari Cypher mengandung tag HTML seperti im atau strong. Jika saya pakai mustache, tag HTML-nya akan ikut tercetak sebagai teks mentah. Sehingga vhtml adalah solusi yang tepat menurut saya. Dan dari sisi kreativitas UI atau UX, saya menerapkan desain card dan navigasi yang rapi serta menggunakan two-way data binding dengan view model pada form input, sehingga ketika pengguna mengetik, sistem langsung menangkap nilainya tanpa perlu repot menggunakan dokumen get element seperti pada JavaScript murni. Nah, berikut saya mencontohkan bagaimana caranya kita menambahkan bahan aja baru. Untuk MK-nya, penggunaan web, kategorinya, kepilihan, UPPJJ-nya kita pilih masak saja. Lepas raknya kita coba di rak 2, 7, dan di kuantitinya 7 ke 12, dan safety-nya kita 10. Kalau 17 4. Data sudah berhasil masuk ke dalam daftar stok bahan aja. Dan lalu selanjutnya adalah fungsional kondisional. Saya menggunakan dua pendekatan di sini. Yang pertama menggunakan VIF, VElse if, dan VElse pada status stok. Logikanya jika kuantitas sama dengan 0, maka muncul batch merah bertulisan kosong. Dan jika kuantitinya kurang dari safety, maka eh, statusnya yaitu menipis. Dan selain dua itu, maka akan aman. Dan yang kedua, saya menggunakan Visio pada halaman tracking DO. Bedanya dengan VIF yang menghapus elemen dari DOM, Visio hanya memanipulasi CSS display.
Saya menggunakan Visio untuk menyembunyikan kotak detail paket sampai pengguna benar-benar memilih paket dari drop-down. Sini kita coba pilih paket, maka akan muncul. Dan ini adalah bagian inti dari fungsionalitas aplikasinya ya, yaitu compute property. Untuk fitur filter dan sorting, saya sangat menyadari aturan di mana fitur filter tidak boleh merecompute data dari awal jika tidak perlu. Jadi, karena itu saya menempatkan logika filter di dalam fungsi filter stok pada blok komputer. Alur berpikirnya, Vue.js memiliki sistem caching bawaan pada komputer. Ini berarti fungsi pemilahan data dan pengurutan data yang akan dijalankan ulang oleh sistem apabila ada variabel yang terdeteksi berubah. Jika tidak ada yang berubah, Vue hanya akan menampilkan cache terakhirnya. Ini jauh lebih efisien dan ringan. Berikut kurang lebih contoh. Selanjutnya adalah penggunaan watches. Watchers berfungsi untuk mengintip sebuah variabel dan beraksi saat variabel itu berubah. Saya menggunakan dua watchers. Yang pertama, depend option di halaman stok ini. Saya mewatch variabel filter upbjj. Jika pengguna melakukan klik reset, watcher akan bereaksi otomatis mengosongkan drop-down kategori. Terus yang kedua ada di auto calculated di track video. Saya mewatch variabel paket yang dipilih pengguna. Begitu paket diklik, watch akan secara otomatis menyalin value harga paket tersebut ke dalam form total harga. Dan yang terakhir, untuk validasi form, saya menggunakan kombinasi validasi bawaan HTML5, seperti attribute required dan tipe input number yang diikat dengan add submit prevent pada Vue. Sehingga ketika tombol simpan ditekan, form tidak akan melakukan refresh halaman dan memastikan semua data terisi dengan benar. Di sini kita coba buat delivery order yang baru ya. Baik, sudah masuk ke dalam story pengiriman. Hmm, Mungkin demikian penjelasan saya mengenai pengerjaan tugas praktik 2 SITTA ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.